Allah itu kan nyuruh menciptakan manusia, perintahnya kan supaya menemukan Allah kembali, gitu ya. Tauhid itu artinya Anda menyatukan diri kembali kepada sumbernya. Nah, sadurunge tutuk kuno iku engko lak ana jenenge identitas, ana sing jenenge jati diri. Nek cara Sunan Kalijaga jati diri iku nek sirahmu karo awakmu gak petal. Lane lambange orang-orang ya. Orang-orang kena bendo, tugel gulune disambung meneh nganggo kayu tatal, hidup kembali. Artinya hidup itu adalah ketika pikiran dan hatimu bekerja sama dalam harmoni nilai yang menyelamatkan hidupmu. Ketika akeh wong atine karo pikirane bentrok, dan itu sumber penyakit nomor satu. Maka 50 tahun terakhir ini penyakit manusia di muka bumi bertambah luar biasa karena ndase karo awake gak menyatu, dodone karo sirahe gak menyatu, atine karo pikirane gak menyatu. Bahkan ada peradaban ndas tok, ana peradaban ati tok, ana meneh peradaban weteng tok, ana meneh peradaban isore weteng tok. Nah, manusia yang menemukan Tuhannya kembali adalah manusia yang nek jare wong Indonesia yang seutuhnya. Mungkin Cak Fuad bisa menjelaskan kepada kita ada konsep insan kamil misalnya, itu sebenarnya mengacu ke situ atau tidak. Nah, ini alon-alon ya supaya ada frame, betul dulu apa-apa itu ben duwe kamera yang siap gitu ya. Ada tahap-tahap di mana Tuhan memberi waktu sangat lama supaya manusia bisa menemukan dirinya, karena setiap manusia itu sejak kecil kuat neliti ya. Cah cilik itu meneliti dirinya, bener, meneliti barang-barang, dudak-uduk, didelok, ya, setiap anak itu meneliti. Jadi pekerjaan utama manusia itu meneliti untuk menemukan dirinya. Kalau dia menemukan dunia, dia bisa melihat dirinya di dunia, atau dia menemukan dirinya, dia bisa melihat dunia di dirinya. Kalau buku yang sedang digarap Mas Toto dari terbitan saya tahun 83 itu adalah Indonesia bagian dari desa saya. Ada konteks di mana desa saya adalah bagian dari Indonesia, tapi buku saya berjudul Indonesia bagian dari desa saya. Ini nek orang dari cara berpikir dianggap mayaworo. Kalau pengertiannya geografis, desa saya bagian dari Indonesia. Tapi kalau pengertiannya nilai, bisa sangat terbalik. Misalnya begitu arek cilik di omahku, di desaku mulai ndelok TV, maka TV itu kan bukan desanya, TV itu kan Indonesia. Jadi TV menjadi bagian dari kehidupan desa saya yang mewakili Indonesia. Jadi Indonesia datang ke desa kita itu bisa menguntungkan, bisa merugikan, bisa membangun, bisa merusak. Maka Indonesia adalah bagian dari desa saya yang sering ngerepoti. Nek biyen lurah, saiki ono kadus, ono mana? Rodok siji saya baca itu. Ono kepala desa, ono kepala dusun segala macam, dan itu adalah idiom Indonesia yang dipaksakan di desa. Nah, itu yang saya maksud ya. Begitu ono Kentucky Fried Chicken, junk food Amerika masuk desa saya, berarti Indonesia adalah bagian yang merebut bagian yang tradisional dari desa saya, apa yang maksudnya ya. Nah, saya kembalikan ke penelitian supaya tidak panjang-panjang. Setiap hari kan Anda meneliti, mengidentifikasi awakmu. Pertama sing gampang dukurmu piro ya toh, irungmu dawane sak piro, mripatmu minus apa plus, ya semua gitu. Setelah itu mengidentifikasi bakat, setelah itu mengidentifikasi kecenderungan psikologi. Apa jenenge nangisan taga, gembeng taga, itu kan setiap orang dewe-dewe ya, muring-muringan taga. Ini termasuk orang yang mudah marah, mudah memaafkan, atau mudah marah, sukar memaafkan, sukar marah, mudah memaafkan, atau sukar marah, sukar memaafkan, atau mudah marah, tidak bisa memaafkan. Sengaja itu gampang nesu, gak bisa nyepuro blas. Nah, itu kan kita identifikasi. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ada minimum Anda harus lulus mencari jati diri individu Anda, minimum.
Tapi Anda punya tugas besar untuk menemukan jati diri bangsa Anda. Dan sekarang ini saat yang tidak bisa ditunda lagi. Anda harus meluangkan energi dan prosentase hidup Anda untuk ikut nyengkuyung bagaimana Indonesia Nusantara tadi menemukan dirinya. Siji, wong Indonesia gak ngerti sejarahnya. Nek diawali misalnya orang Jawa hidup mulai abad berapa, gak masih loh. Ya apa katanya? Terus ngomong Garuda, enggak karuan bedet ta, gagak ta, emprit, cipret. Terus kita yakin kita Garuda. Apa sebabnya kita tidak pernah menemukan sejarah kita? Karena kita tidak percaya kepada alat kita sendiri dalam lihat sejarah. Karena kita lebih percaya kepada Belanda pada waktu itu. Jadi kabeh sing gak lulus di tanda tangane Londo dianggap gak nyoto. Misalnya babat tanah Jawi itu tidak diakui dalam metodologi sejarah akademis. Jadi wong Jawa dhewe meniadakan dirinya. Jadi maka kita tidak mengerti. Maka Indonesia ini sebelum meneliti dirinya ini siapa, tetap saja tidak punya landasan untuk bangkit, untuk maju ke depan. Misalnya wong Jawa karo Mesir kuno tuwek endi? Karo kira-kira zaman kerajaan Roma sekian abad sebelum Rasulullah ya, bahkan mungkin 10 abad sebelum Rasulullah sudah ada Roma. Kalau Jawa tuh endi karo ya apa terusan? Jawa karo Melayu bedane apa? Ora ngerti. Mulai ana Jawa, ana Sunda, ana Madura iki abad pira ora ngerti. Terus piye terusan? Terus nanti ngomong etnik, padahal tidak mengerti asal usulnya. Ini yang gampang loh ini. Ini masih sangat gampang. Wes gini wes, kalau kita tidak mengerti sejarah kita gini aja. Yang penting kita menilai beberapa puluh tahun aja, kemudian kedepannya kira-kira gimana. Wes, untuk hidup itu, nek di Amerika ada istilah rich and famous, sugih tur konda, ya. Apa meneh? Sing dulu ono, kue pengen apa wae? Sugih, apa meneh? Konda, apa meneh? Kuoso, apa meneh? Tentrem. Yang agak lebih dalam Pak Mus, apalagi diwasa, mateng, ya. Masa uang orang mateng, masa usianya 50 tahun, usia fisiknya 50 tahun, usia hatinya 25 tahun, usia rohaninya 3 tahun lah, kira apa tahu? Wis dadi presiden 8 tahun tapi usia psikologisnya masih 21 tahun, kan celaka kita. Nah itu kan harus kita identifikasi terus. Nah sekarang saya tanya, ini lepas dari Anda pribadi-pribadi, saya uang Indonesia gitu, negara Indonesia, bangsa Indonesia yang mbuh biyen bangsa apa jenenge? Biyen lak durung ana bangsa Indonesia to. Ning wis ana wonge, wis ana kabudayane, ana kaya Jakarta, ana Pakubuwono, ana biyen Mataram, ana Singosari, sak dituruti lah. Tapi pokoknya Indonesia adalah anak bungsu dari kehidupan panjang bangsa kita. Ojo diarani Indonesia itu induknya loh ya. Indonesia itu kan arek boncet kan, arek nom dewi. Sekarang saya tanya, di antara tadi Pak Mus, sugih tercapai enggak Indonesia? Tercapai? Loh, dicolong kok tercapai, dicolong jarang tercapai ya. Sugih tercapai? Kan dicolong, sih dicolong berapa persen? Berapa? 70%. Dia nek barangmu dicolong 70% terus kau nyanyi sugih. Artinya kita nek kaya, kalau yang natural aslinya tanah air kita kaya, tapi kan bukan karya kita. Maksud saya yang karya kita, ya, yang upaya kita mencari jati diri tadi itu berhasil enggak untuk kaya? Kalau Malaysia kalah pemenang, kalau Vietnam kalah pemenang, kalau Cina kalah pemenang,
Karo India kalau pemenang. Jadi sugih ra kelakon. Terkenal kondang kelakon orang. Kondang korupsi nih. Apa meneh kondang apa nih? TK ini. Kui bangga apa sini. Ya saya tidak menganggap TKI itu memalukan ya. Itu juga patriot kita ya. Tetapi sesungguhnya kita bisa punya kekayaan yang bermacam-macam dan keterkenalan kemasyhuran yang bermacam-macam. Wong orangnya dasar-dasar seperti ini kok ndak kondang. Gawe upin-ipin ora iso. Padahal upin-ipin itu bikinan orang Indonesia. Tetapi karena bangsa Indonesia memiliki pemerintah yang sama sekali tidak mau menghargai potensi dan karya bangsanya sendiri, maka akhirnya anak-anak Indonesia yang berbakat lari ke luar negeri dan bekerja untuk negara lain, di NASA, di Pentagon, di Honda, di Hyundai, gitu, di Malaysia, sampai turute. Jadi Indonesianya tidak tercapai. Apa menangis? Dewasa nggak kita sekarang? Apa sih tanda gini? Nek tawur itu sama dewasa berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Ada tawur sebanyak di negara kita? Tawur SMA, SMP, mahasiswa, kampung, suku, supporter, podo-podo PSIM ini lho tawur. Podo-podo Aremani, podo-podo Persebaya ini lho tawur. Apa sebabnya? Karena presidennya sendiri tawur, melawan dirinya sendiri, melawan ibu sepuhnya, melawan istrinya, melawan anaknya, melawan ketua partai Demokratnya, jadi tawur. Jadi kalau ada anak SMA tawur itu sangat wajar karena memang keteladanan dari atas adalah tradisi tawur. Cuman ada modus yang berbeda. Tawurannya SMA beda karo tawurannya DPR, beda karo tawurannya parpol, beda karo tawurannya media massa. Tapi kan salah satu sifat orang tawur adalah menginginkan musuhnya menderita dan hancur, betul? Sekarang saya tanya, Golkar ingin Demokrat hancur atau ingin jaya? Berarti potensinya tawur. Demikian juga Demokrat, inginnya Demokrat, yang lainnya jaya apa hancur? Hancur. Kita semua saling menginginkan teman kita hancur di Indonesia. Apa saja? Sunni menginginkan Syiah hancur. Meneng-meneng jadi NU Muhammadiyah juga senang. Aslinya. Upama NU bubar itu kira-kira Muhammadiyah yang juru meringis tadi. Demikian juga kalau Muhammadiyah juru dibubarkan itu katanya NU ini juru istighosah kalau syukuran khol Muhammadiyah. Apa itu? Karena kita bukan bangsa, kita adalah individu-individu yang tidak punya kepemimpinan dan tidak percaya kepada pemusatan imamah, sehingga kita satu sama lain saling benci. Saya secara pribadi sepanjang hidup yang saya alami nomor satu kedengkian teman-teman saya. Sampai hari ini semua orang-orang yang dulu melakukan reformasi bersama saya, bahkan yang dulu ikut-ikut Soeharto, sama saya tidak ada yang ikhlas sampai hari ini. Jadi sesuk orang tak ewangi gue. Sesuk aku hundo nek coro Jepange hundo ora ciko, nek ciko ki kacang pora. Ciko nek hundo ki mati pore. Ngono hundo. Aku mau kaya wingi meneh. Sesuk tak ewangi apa tak ewangi ukurane urip mati. Ora reformasi ora. Kerajaan po negara ini masalah cilik. Tadi ada yang bilang Cak Nun nanti